Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberi kesempatan untuk berbincang dengan sahabat kita, Mas Randy. Mas Randy ini salah satu Nazir sekarang ya. Alhamdulillah Nazir, bahkan operator juga. Artinya salah satu pemuda yang dekat dengan masjid. Kira-kira Mas Randy yang bisa dibagi kepada para penonton sekalian apa? Tentang apa? Jadi kalau menurut saya memang dulu selama saya menjadi Nazir ini banyak orang yang curhat sama saya. Setiap sholat selesai duduk saya cerita, pasti banyak ada yang bercerita tentang masalah kehidupannya, masalah-masa lalunya, atau pribadi dia tentang keimanannya. Sekarang saya banyak dapat curhatan orang gitu, pengalaman seseorang selama saya menjadi Nazir di masjid. Misal tentang apa yang mau kita fokuskan? Mungkin bisa jadi pelajaran bagi penonton sekalian. Contohnya waktu itu ada seorang pemuda tapi mungkin udah punya anak dua ya. Anak dua, bukan pemuda lagi, udah bapak orang itu. Jadi dia bilang dia baru saja bercerai. Wah, Baru saja bercerai dengan istrinya. Nah, saya tanya masalahnya apa Pak, kan gitu. Dia bilang istrinya itu sudah tidak menghargai dia lagi. oh ini versi yang laki-laki gitu. Iya benar. Mas ini udah nikah? Belum. Ngeri ya, asam juga ya kan? Belum nikah udah tiba-tiba dapat cerita tentang cerai. Pura-pura sedih pula lagi kau. Astagfirullah. Belum nikah saya. Nanti masnya nggak mau nikah ya kan? Jadi perasaan ketika ada yang cerita tentang perceraian itu padahal belum nikah kayak mana? Saya langsung bilang kepada bapak tersebut bahwasanya ya itulah kehidupan. Pasti ketika kita mapan ternyata diuji dengan istri kita, atau istri kita soleha diuji dengan anak kita, atau suaminya soleha, anaknya soleha, istrinya soleha, mungkin dari tetangganya, dari segala macam. Itu hal yang Intinya lumrah. cobaan itu pasti ada gitu kan? Intinya pasti ada satu permasalahan dalam hidup, dan itu adalah ujian. Kira-kira siapa lah yang salah tuh perceraian yang tadi itu? Kalau menurut dari pihak si bapak tersebut, dia sudah banyak sekali langkah yang diambil dia. Menurut bapak tadi? Iya, karena kan masalah ini memang udah lebih dari 2 tahun. 2 tahun. Yang tadi katanya istrinya tuh pergi dari rumah, pulang kadang nggak pulang pergi tanpa izin. Artinya dia memang nggak dihargai lagi, gitu. Dan dia juga udah banyak konsultasi sama keluarganya. Terakhir dia yang menceraikan? Istrinya yang menantang. Menantang. Terakhir cerai. Lebih enak jadi janda bebas katanya. Oh, astagfirullahaladzim. Kalau dari versi laki-lakinya mungkin udah otomatis lah dia bakalan memenangkan dirinya gitu kan. Tapi secara pasti kita nggak pernah tahu. Kalau masalah itu kita dengarkan dari salah satu pihak. Selanjutnya Mas Randy ada yang mau disampaikan lagi, kira-kira ini ngeri nih kan. Gak bisa lama-lama kita bahas masalah perceraian nih. Yang saya ingin bahas di sini bukan itu ya, Mas. Saya tertarik dengan talak. Nah, talak itu kenapa? Talak itu tahapan-tahapan talak itu seperti apa? Talak 1, talak 2, talak 3. Apakah kita kuceraikan kau? Itu apakah sudah talak berapa? Mau Atau nyoba? saya ceraikan kamu talak 3. Apakah itu memang udah talak 3? Salah talak 1, talak 2, talak 3. Ini ya. Ada yang kalau saya nggak bisa kasih jawaban pasti gitu kan. Tapi mungkin bisalah dilihat di kajian-kajian, ditanya sama ustadz-ustadz gitu kalau masalah ini. Karena kalau saya jawab pun kalau dalam hal kapasitas ini saya nggak ada gitu. Jadi mungkin kita cut saja gitu kan, kita lewati saja gitu. Oke.
Mungkin kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya ya. Oh bisa, kalau nanti saya dapat jawaban, saya dapat ilmu, kita jawab. Terakhir, pesan-pesan terakhir untuk pemirsa, sahabat-sahabat Ya, sekalian. pesan dari saya kalau dalam mengambil keputusan atau permasalahan itu jangan diambil ketika saat kita emosi. Jangan saat emosi. Kita harus tenangkan dulu diri kita, berpikir secara waras, sabar, dan kalau bisa konsultasi pada orang-orang yang berkompeten, orang-orang terdekat, orang-orang yang kita percayai ucapannya, omongannya gitu kan. Jadi sehingga kita tuh tidak salah langkah, salah keputusan. Jadi akhirnya dia jadi penyesalan. Itu aja buat pesan dari saya. Oke, saya nggak bisa lama-lama bahas perceraian ini karena saya juga baru nikah. Saya takut-takut gitu kan. Beliau ini termasuk kuat mentalnya belum nikah udah dapat cerita perceraian gitu kan. Asem kali itu. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih Mas Randy sudah bisa berbagi. Sama-sama. Luar biasa, baru jadi nazir langsung dapat cerita banyak yang curhat tentang masalah kehidupan sehari-hari, terutama masalah perceraian. Mudah-mudahan kita semua bisa rukun-rukun dalam kehidupan rumah tangga, ya sampai sakinah mawaddah warahmah sampai jannah. Ya Rabbal Alamin. Mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa cepat nikah. Insya Allah.